Halo, ketemu lagi. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang konten yang digunakan ulang dan konten berulang. Channel yang telah memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang biasanya langsung mengajukan pengajuan monetisasi YouTube. Dalam peninjauannya ternyata ditolak oleh program partner YouTube. Akhirnya gagal monetisasi. Dengan catatan YouTube memberikan pemberitahuan melalui email bahwa channelnya ada konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Permasalahannya timbul di sini. Sebetulnya konten berulang itu seperti apa dan konten yang digunakan ulang itu seperti apa? Oke, kita simak selanjutnya. Jangan salah. Jadi konten yang digunakan ulang dan konten berulang itu sangat berbeda. Jadi beda antara konten yang digunakan ulang dan konten berulang itu berbeda. Konten yang digunakan ulang merujuk pada channel yang memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar asli atau nilai edukasi yang signifikan. Kebijakan ini didasarkan pada porsi set konsul AdSense dalam kebijakan program AdSense. Kami menjelaskan menggunakan konteks yang lebih relevan bagi para kreator YouTube. Intinya YouTube itu akan meninjau manual setiap channel yang mengajukan menjadi program partner YouTube. Setelah ditinjau manual, nanti akan ketahuan channel yang memenuhi syarat dan channel tidak memenuhi syarat. Kebijakan ini berlaku untuk channel Anda secara keseluruhan. Artinya, jika sebagian besar video Anda melanggar panduan kami, seluruh channel Anda tidak akan bisa dimonetisasi. Artinya monetisasi ditolak. Oke, kita lihat ilustrasinya seperti ini. Jadi YouTube itu akan meninjau manual channel Anda dan membandingkan dengan channel-channel yang lain yang berada di YouTube. Nah, ilustrasinya begini. Misalkan ini channel kamu. Nah, channelnya itu mempunyai beberapa konten, sedangkan di platform YouTube itu terdiri dari ribuan channel, bahkan jutaan dan miliaran channel dengan miliaran konten pula. YouTube itu meninjau manual kontenmu ada kemiripan dengan kontenmu sendiri atau kontenmu ada kemiripan dengan konten channel lain. YouTube akan mengambil link kamu untuk dicocokkan dengan channel-channel lain dan dengan konten-konten lain, juga dengan kontenmu sendiri. Setelah dicocokkan atau ditinjau manual, nanti hasilnya seperti apa? Misalkan tingkat originalitas atau tingkat keaslian channelmu itu hanya 48%. Secara otomatis channelmu tidak akan disetujui dan akan mendapat pemberitahuan melalui email bahwa channelmu tidak disetujui karena misalkan konten berulang karena hampir sama dengan konten satu dengan yang lainnya, dan misalkan konten yang digunakan ulang itu kontenmu identik dengan konten channel lain, otomatis originalitasnya itu akan rendah dan tidak akan disetujui. Namun bila channelmu itu tingkat originalitasnya tinggi, misalkan 60%, otomatis channelmu akan disetujui dan akan mendapatkan pemberitahuan bahwa channelmu layak menjadi program partner YouTube. Konten yang digunakan ulang menggunakan konten karya orang lain tetapi tidak melakukan perubahan yang signifikan, kemudian mengakuinya sebagai karya Anda sendiri, merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pedoman ini. Kebijakan ini berlaku meskipun Anda telah mendapatkan izin dari kreator aslinya. Konten yang digunakan ulang
terpisah dari penegakan hak cipta YouTube. Artinya, konten tersebut tidak berdasarkan hak cipta, izin, atau penggunaan wajar. Pedoman ini dapat diartikan bahwa ada kalanya Anda mungkin tidak menerima klaim terhadap konten, tetapi channel Anda tetap melanggar pedoman terkait konten yang digunakan ulang. Jadi intinya, meskipun kamu mendapatkan izin dari pemilik konten tersebut, misalkan konten berhak cipta, dan kamu diperbolehkan untuk menayangkan atau mengupload ulang di channel kamu, tapi YouTube punya cara sendiri, punya aturan sendiri, punya pedoman sendiri bahwa konten tersebut konten digunakan ulang karena tidak ada perubahan yang signifikan. Anda tidak bermasalah dengan pemilik hak cipta, tapi bermasalah dengan sistem YouTube. Nah, itu yang perlu diingat. Contoh lain seputar hal yang tidak dapat dimonetisasi: klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Jadi misalkan klip atau video atau acara-acara tertentu yang kamu edit dan kamu gabung menjadi satu tanpa ada narasi atau nilai edukasi, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Ini misalkan ada video-video lucu, video-video pendek dari media sosial lain seperti TikTok, Instagram, atau Facebook. Nah, itu video-video tersebut kamu download, terus kamu gabungkan menjadi satu, menjadi beberapa menit, dan kamu upload di YouTube tanpa memberi nilai lebih pada video tersebut juga tidak diperbolehkan, pasti akan ditolak. Selanjutnya, koleksi lagu dari beragam artis dalam kurung meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Misalkan kamu mendapatkan izin dari penyanyi si A dan diizinkan untuk mengupload lagunya, Anda akan dibebaskan dari hak cipta. Namun di sistem YouTube, meskipun Anda dibebaskan dari hak cipta, tapi pedoman komunitas YouTube tidak memperbolehkan konten yang digunakan ulang. Jadi intinya, tanpa ada nilai edukatif atau perbedaan yang signifikan, tidak akan disetujui. Selanjutnya, konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Misalkan ada video yang viral, video apapun yang viral, terus kamu upload, itu juga tidak diperbolehkan karena sudah banyak diupload oleh kreator lain. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya, promosi konten pengguna lain meskipun Anda telah mendapatkan izin. Ini misalkan channel kamu itu mempromosikan channel orang lain. Contohnya begini: halo, silahkan subscribe dan kunjungi channel ini, nanti akan mendapatkan subscribe balik, atau nanti kamu akan ditonton videonya sekian jam. Itu juga tidak diperbolehkan. Intinya mempromosikan. Jadi mempromosikan konten orang lain di channelmu itu juga tidak diperbolehkan. Jadi intinya, konten tidak original atau reupload tanpa ada narasi atau nilai pendidikan yang signifikan dihindari. Intinya seperti itu. Selanjutnya, konten yang digunakan ulang. Sekarang konten yang digunakan ulang. Jadi konten yang digunakan ulang ini yang diperbolehkan. Jadi ada pengecualiannya meskipun konten yang digunakan ulang. Beberapa hal yang dapat dimonetisasi itu salah satunya menggunakan klip untuk memberikan ulasan atau kritik. Jadi misalkan ada klip, kamu ambil beberapa detik atau beberapa menit, kamu ulas klip tersebut, itu plusnya di mana, kelebihannya di mana, kurangnya di mana. Nah, di situ ada nilai edukasinya, ada nilai lebihnya, itu diperbolehkan. Selanjutnya, adegan suatu film yang dialog atau voice overnya telah Anda ubah. Jadi ada suatu film tapi sudah kamu voice over atau dialognya sudah dirubah, tapi dengan nilai edukatif tersendiri. Ini dengan catatan, meskipun film tersebut diperbolehkan voice overnya, tapi kalau film tersebut berhak cipta, itu urusannya bukan dengan pedoman komunitas YouTube ini, tapi urusannya nanti dengan hak cipta, dengan pemilik film tersebut. Jadi harus hati-hati juga, meskipun di sini diperbolehkan, tapi secara hak cipta itu misalkan melanggar, ya tetap pelanggaran hak cipta. Demikian juga untuk klip lagu tadi, klip lagu yang mengulas atau mengkritik tersebut, misalkan klip tersebut mengandung hak cipta, ya
otomatis pelanggaran hak cipta. Jadi harus hati-hati juga bagaimana mau mengkritik atau mau mengulas hal-hal yang sangat rentan tersebut. Selanjutnya, pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan. Jadi misalkan ada sepak bola atau bulu tangkis, nah itu kamu ulas bagaimana timnya itu bisa meraih kemenangan dan tim yang satunya itu kalah, itu sebabnya apa dan lebihnya di mana, atau pelatihnya seperti apa, karena faktor apa, itu diperbolehkan. Selanjutnya, video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Nah, ini misalkan mengulas tentang channel si A. Nah, channel si A itu videonya tentang apa, atau lucu atau bagaimana, itu kamu reaction, memberikan komentar yang bagus atau kekurangannya di mana atau kelucuannya di mana. Nah, itu diperbolehkan. Selanjutnya, rekaman karya kreator lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Jadi, misalkan di konten orang lain, kamu kamu kumpulkan dan dialognya kamu potong-potong dan akhirnya menjadi nilai seni tersendiri. Nah, itu diperbolehkan. Jadi ada alurnya, ada ceritanya, itu diperbolehkan, nggak masalah. Karena meskipun itu reupload, tapi dari video-video tersebut kamu ambil beberapa detik, itu kamu sambungkan dengan video orang lain, dengan video berbeda lagi, kamu sambung hingga menjadi satu kesatuan dan menjadi nilai lebih, itu diperbolehkan. Jadi konten yang melanggar pedoman ini menggunakan konten karya orang lain tetapi tidak melakukan perubahan yang signifikan, kemudian mengakuinya sebagai karya Anda sendiri, merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pedoman ini. Kebijakan ini berlaku meskipun Anda telah mendapatkan izin dari kreator aslinya. Konten yang digunakan ulang terpisah dari penegakan hak cipta YouTube. Artinya konten tersebut tidak berdasarkan hak cipta, izin atau penggunaan wajar. Pedoman ini dapat diartikan bahwa ada kalanya Anda mungkin tidak menerima klaim terhadap konten, tetapi channel Anda tetap melanggar pedoman terkait konten yang digunakan ulang. Selanjutnya, konten berulang. Konten berulang merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut. Kebijakan ini didasarkan pada porsi set konsul. Dalam kebijakan program AdSense kami menjelaskan menggunakan konteks yang lebih relevan bagi para kreator YouTube. Kebijakan ini berlaku untuk channel Anda secara keseluruhan. Artinya jika sebagian besar video Anda melanggar panduan kami, seluruh channel Anda tidak akan bisa dimonetisasi. Konten berulang yang tidak diperbolehkan antara lain konten yang secara eksklusif menampilkan pembacaan materi lain yang bukan karya Anda sendiri, seperti teks dari situs atau feed berita. Jadi dari blog atau situs itu materinya itu kamu bacakan dan kamu record, selanjutnya kamu upload, itu juga tidak diperbolehkan. Misalkan feed berita, ada berita apa dari situs-situs tertentu, terus kamu bacakan tanpa memberi nilai tersendiri atau video tersendiri, visual tersendiri, itu juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya, lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah tetapi tetap identik dengan lagu aslinya. Jadi lagu tersebut tidak ada bedanya, hampir mirip dari lagu satu dan lagu yang lainnya, itu juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya, konten berulang yang mirip atau tidak berfaedah dengan nilai edukasi, kualitas komentar atau narasi yang buruk. Jadi konten apapun di dalam satu channel itu antara video satu dengan yang lainnya itu hampir tidak ditemukan perbedaan atau hampir sama, itu juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya, konten yang dibuat berdasarkan template, diproduksi massal atau dihasilkan secara terprogram. Jadi konten yang dihasilkan oleh sistem, biasanya
biasanya itu konten teks dihasilkan secara massal oleh sistem, itu juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya, slideshow gambar atau teks scroll dengan sedikit atau tanpa narasi, komentar atau nilai edukasi, itu juga tidak diperbolehkan. Misalkan gambar digabung atau teks scroll hanya teks saja, di scroll atas bawah tanpa narasi dan tanpa komentar, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi intinya seperti itu. Untuk konten berulang ini contoh saja. Yang biasanya rentan itu adalah game. Game itu ada levelnya, level 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di game tersebut tanpa disertai narasi, tanpa disertai penjelasan yang signifikan, itu juga tidak diperbolehkan. Karena dari level 1, level 2, level 3, level 4 itu hanya di-record saja tanpa ada narasi, itu tidak diperbolehkan. Contoh selanjutnya, lagu atau cover lagu. Lagu atau cover lagu tersebut sudah diupload di channel Anda, sedangkan view-nya itu sudah banyak. Padahal dalam lagu tersebut itu ada sedikit kesalahan pada nada, sehingga Anda mengupload lagi dalam perbaikan nada tersebut. Itu juga tidak diperbolehkan, itu karena termasuk konten berulang. Jadi intinya seperti itu antara konten yang digunakan ulang dan konten berulang. Saya rasa cukup sampai di sini. Lain waktu kita sambung lagi.